Haleluya. Shalom. Tema firman Tuhan hari ini, tanda hidup baru untuk hidup kekal. Amin. Semua orang pasti menginginkan hidup kekal. Dan tanda hidup kekal, tanda hidup baru, orang Kristen itu nampak dalam setiap hari, nampak dalam kehidupannya. Saudaraku, kita akan melihat dalam kitab Yohanes apa yang menjadi tanda hidup baru yang membawa kepada hidup yang kekal. Yohanes, kitab 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-14. Saya baca untuk kita semua. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalamnya. Saudaraku, tanda hidup baru sebagai murid Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus punya tanda hidup baru. Amin. Dan tanda hidup baru itu untuk menuju kepada hidup yang kekal. Dan orang Kristen yang tidak ada tanda hidup baru dalam dirinya, dia tidak ada jaminan untuk hidup yang kekal. Apa tanda hidup baru yang Tuhan sampaikan kepada saya dan kepada saudara saat ini? Yaitu mengasihi. Saudaraku, tidak banyak-banyak saudaraku. Satu saja, mengasihi. Kasih. Saudaraku, kasih memang saudaraku paling gampang untuk diucapkan. Tetapi Tuhan menginginkan kita semua untuk belajar menerapkan kasih dalam hidup kita. Kasih bukan hanya sekedar slogan orang Kristen, amin. Kasih bukan hanya sekedar moto hidup orang Kristen. Kasih bukan hanya sekedar prinsip hidup orang Kristen. Tetapi kasih harus benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Orang yang memiliki kasih dalam hidupnya, dia punya tanda hidup baru dalam pribadinya. Tetapi kalau tidak ada kasih dalam hidupnya, berarti masih hidup yang lama. Dan orang yang masih hidup yang lama tidak ada jaminan untuk hidup yang kekal. Saudaraku, apalagi kami sebagai hamba Tuhan, kami belajar mempraktekkan kasih dalam hidup kami. Walaupun ada banyak kali orang menyakiti kami, ada banyak orang yang menceritakan kejelekan kami, ada orang yang mengumbar-umbar hal yang negatif, tetapi kami belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Karena apa? Untuk itulah kami menjadi hamba Tuhan. Harus punya tanda hidup baru. Dan tanda itu ketika kami punya kasih dengan orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih itu harus ada di setiap orang percaya. Kalau orang percaya punya kasih dalam hidupnya, mengasihi sesama, mengasihi saudaranya, saya yakin lewat firman Tuhan ada jaminan hidup yang kekal. Siapa di antara kita yang merindukan hidup yang kekal? Saya sendiri dan keluarga saya merindukan hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu, saudaraku, adalah hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Janji yang ajaib Tuhan siapkan atas hidup kita. Saudaraku, kalau kita kembali baca dalam firman Tuhan tadi, di ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudaraku, firman ajarkan orang Kristen yang membenci saudaranya itu sama halnya seperti seorang pembunuh. Jadi memang Tuhan tidak menginginkan orang Kristen kalau tidak ada kasih. Orang kalau tidak ada kasih, yang ada di dalam pribadinya ialah kebencian. Amin. Orang yang tidak punya kasih, yang ada di dalam hatinya ialah kebencian.
ialah iri hati, dendam, saudaraku. Dan orang yang tidak punya kasih, Tuhan bilang sama derajatnya, sama artinya dengan pembunuh, saudaraku. Saudara bisa bayangkan, kita nggak ngapa-ngapain, nggak tikam orang, amin. Nggak potong orang dengan parang, dengan sabit. Tetapi Tuhan bilang, kamu menjadi pembunuh manusia ketika kamu membenci saudaramu. Saudaraku, Tuhan gak mau orang Kristen punya karakter yang tidak ada kasih. Tetapi Tuhan rindu karakter kita ialah karakter yang mengasihi. Karena kalau kita ada kasih, kita ada tanda milik Kristus. Kalau kita ada tanda milik Kristus, kita berhak menerima berkat dari Kristus. Amin. Tetapi kalau kita tidak ada tanda milik Kristus, kita hidup dalam kebencian, kita suka menjelekkan orang lain, kita suka menghakimi orang lain, saudaraku. Tidak ada kasih dalam diri kita. Tuhan berkata, tidak ada hidup yang kekal yang akan menjadi bagian kita kalau kita tidak ada tanda hidup yang baru di dalam Yesus. Saudaraku, memang mengasihi itu bukanlah hal yang mudah. Mengasihi itu, saudaraku, harus butuh tindakan iman. Mengasihi itu harus butuh hati yang benar-benar, saudaraku, rela mengasihi orang lain walaupun kita sudah disakiti oleh orang lain. Tetapi inilah yang Yesus ajarkan kepada kita orang Kristen, saudaraku. Kalau kita mengasihi, tidak akan kekurangan sesuatu kebaikan dari Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan kehilangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena apa? Orang yang melakukan kasih, kebaikan selalu ada dalam dirinya. Dan kebaikan ketika ada dalam diri kita, Allah sumber kebaikan akan mengaruniakan segala kebaikan dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita belajar lewat firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara bayangkan, orang yang tidak mengasihi, dia tetap ada di dalam kematian, di dalam maut, saudaraku. Dan maut, saudaraku, berbicara tentang, saudaraku, sampai kepada neraka yang kekal. Orang yang tidak mau berbuat kebaikan, orang yang tidak mau mempraktekkan kasih, orang yang tidak mau melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, dia berada di dalam maut. Tetapi kalau dia mau berbuat kasih, ia berpindah. Amin. Berpindah dari dalam maut, saudaraku, berpindah kepada hidup yang kekal. Ayat 14 tadi mengatakan, saudaraku, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Saudara, belajarlah untuk mengasihi orang tuamu, mengasihi kakakmu, mengasihi adikmu, walaupun mereka mungkin menyakiti engkau. Walaupun mungkin mereka kadangkala banyak kekurangan yang engkau temui dalam hidup ini. Tetapi Alkitab mengajari, barang siapa mengasihi saudaranya, dia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal, saudaraku. Tetapi kalau tidak mau mengasihi, kita tetap ada di dalam maut. Kita tetap berada di dalam kebinasaan. Saudaraku, kasih itu sangat penting untuk dipraktekkan. Kami banyak kali alami, saudaraku, orang ceritakan hal-hal yang tidak baik, tetapi kami mendoakan mereka. Bahkan sekelas pendeta sekalipun, sekelas hamba Tuhan sekalipun yang menceritakan kami, sekelas saudaraku gembala, saya pernah alami dan Bapak Gembala pernah alami, saudaraku. Waktu kami mau rintis satu pelayanan yang baru, ada seorang ibu gembala, dia berkata begini, "Oh Pak Pendeta Fani, jangan jual di tanah, jangan jual tanahmu di Bapak Pendeta Fani." Kenapa? Karena Bapak Pendeta Fani itu tukang suka bikin kacau, hamba Tuhan pengacau. Saudara bisa bayangkan, ada seorang hamba Tuhan, seorang gembala, omongannya seperti itu. Dia bilang kepada bapak yang dimana kami mau beli tanah untuk pembangunan gereja, "Jangan jual tanahmu di
Bapak Pendeta Fani, dia itu pendeta yang suka bikin kacau, suka bikin onar, saudaraku. Tetapi apa yang kami lakukan ketika kami doa puasa, kami memberkati. Kami memberkati pelayanannya, Tuhan berkati. Biarlah di pelayanan gembala ini ada banyak jiwa-jiwa yang dia tuai. Biarlah di pelayanan mereka yang membangun gereja, Tuhan berkati pembangunan gereja mereka. Kami tidak mau marah, saudaraku. Walaupun sekelas pendeta yang seolah-olah memang membenci kami, saudaraku. Seolah-olah memang tidak senang dengan kami, dengan perkataan yang seperti itu. Tetapi sebagai hamba Tuhan, Tuhan mau tanda hidup baru kita dalam Tuhan, ialah kita saling mengasihi. Kalau kami mau membalas, saudaraku, perkataan dari pendeta ini atau gembala ini atau hamba Tuhan ini, berarti kami bukan tanda milik Kristus. Berarti kami tidak hidup baru. Berarti kami hidup lama. Dan kalau kami hidup lama, kami ada dalam maut. Walaupun kami pendeta, kami tetap berada dalam maut. Tidak menjadi apa yang Yesus inginkan, saudaraku. Biarlah kehidupan kita orang Kristen menjadi seperti yang Yesus inginkan. Punya karakter Kristus yang mengasihi meskipun kita disakiti. Mengasihi meskipun kita dilukai, saudaraku. Kami alami itu. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke 17. 1 Yohanes 3:17. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Tuhan berkata, kalau kita mempunyai sesuatu dan kita menutup pintu hati kita untuk berbuat kebaikan, bagaimanakah kasih Allah ada dalam diri kita? Jadi kalau kita menutup pintu hati kita untuk melakukan kebaikan, berarti tidak ada kasih Allah dalam diri kita, saudaraku. Karena kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, saudaraku. Kasih tak sekedar kata-kata semata, dia nyata di dalam perbuatan sehari-hari. Kasih itu tidak sampai di omongan, cuma sampai di perkataan manusia. Tetapi kasih itu harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Tuhan berkata lewat firman Tuhan, kalau engkau melihat saudaramu kekurangan dan engkau menutup matamu, bagaimanakah kasih itu ada dalam dirimu? Jadi kalau kita menutup mata bagi saudara kita yang kekurangan, berarti tidak ada kasih dalam hidup kita. Berarti tidak ada tanda hidup baru dalam hidup kita. Berarti kita masih berada di dalam maut, saudaraku. Kita belum menjadi orang Kristen yang benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Saudaraku, di akhir zaman ini firman berkata, kasih akan menjadi dingin. Banyak orang akan lebih mementingkan diri sendiri. Banyak orang akan lebih memikirkan pribadinya, kepentingannya, daripada memikirkan kepentingan Tuhan. Apalagi kepentingan orang lain, saudaraku. Tetapi mari di hari-hari ini, kalau kita mau Tuhan berkata, ada tanda hidup baru dalam hidupmu, lakukanlah kasih itu. Mengampuni meskipun engkau disakiti. Mengasihi meskipun engkau dilukai, saudaraku. Ayat firman Tuhan, ayat yang terakhir, ayat 18. Anak-anakku, ini Yesus berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Tuhan bilang, marilah mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan kita. Perbuatan kita, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti akan kelihatan, amin. Orang yang benar-benar ada kasih dalam dirinya, perbuatannya akan kelihatan. Di gereja kelihatan perbuatannya. Apa yang dia lakukan untuk Tuhan, dia tidak pamer-pamer, amin. Apa yang dilakukan untuk Tuhan, dia tidak ungkit-ungkit. Banyak orang Kristen ketika dia memberi untuk Tuhan, dia suka mengungkit-ungkit. Bahkan saudaraku, ketika dia memberi untuk Tuhan, dia suka atur pendetanya. Oh, pendeta harus dengar saya. Saya kan sudah berkorban besar untuk pembangunan. 100 sak semen saya korbankan. Pak pendeta harus dengar saya. Saudaraku, kalau kita belajar melakukan kasih,
Kasih itu saudaraku dengan tulus. Tanpa harus diungkit-ungkit saudaraku. Karena Tuhan Allah yang menilai segala kasih kita dengan Tuhan. Kalau kita ada kasih, ada tanda hidup baru dalam hidup kita. Orang yang punya kasih ada hidup kekal dalam dirinya. Jadi saudaraku, hidup yang kekal itu Tuhan berkata ketika kita punya tanda hidup yang baru. Dan tanda hidup baru yaitu ketika kita mengasihi. Jadi orang Kristen kalau hanya sekedar jadi pendengar, saudaraku, orang Kristen yang nol. Orang Kristen kalau hanya duduk saja beribadah, orang Kristen yang nol besar. Tetapi orang Kristen yang benar, yang punya kasih, yang punya hidup yang kekal, dia datang dengar firman Tuhan, dia mempraktekkan firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Ada kasih Allah dalam pribadinya. Saudara, terima kasih. Semua yang sudah like, yang sudah subscribe, yang membagikan, yang menonton siaran khotbah kami sampai selesai. Doa kami biarlah kasih Kristus ada di dalam hati kita semua. Mengubahkan hidup kita supaya kita berhak menerima hidup yang kekal di dalam Yesus. Hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh dengan berkat-berkat yang luar biasa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.